Oke, halo Cecil. Suara kakak kedengaran? Halo Kak, Oh, oke, oke. Ya, nggak apa-apa. Baru selesai. Oke. Jadi masih di sekolah nih, Cecil? iya Kak, soalnya kalau Jumat ada PM, Oke, tapi udah pulang sih. oke, oke. Oke, nggak apa-apa lah ya. Capek-capek dikit baru TBK. Em, Hari ini kita belajar tentang aljabar karena tahun 21 zaman kakak itu soal aljabar masih apa ya? Kayak udah dicampur-campur gitu, jadi kakak masukin aja. Cecil bisa lihat di Drive, kakak udah upload soal aljabarnya. Itu ada 25 soal. Hmm, Kita bahas dulu materinya. Kakak coba share screen nih. Udah kelihatan, Cecil? Kelihatan Kak. Kak, Oke. aku izin nyalain WiFi dulu ya Kak, sebentar. Boleh, boleh. Kalau udah kabarin ya. Udah Kak. Oke, ya kita mulai ya. Jadi, eh, aljabar itu sebenarnya apa sih gitu? Kakak belum cek KBBI juga. Ada di KBBI nggak ya? Coba sekali kita belajar PBM. Aljabar. Oke, kalau di KBBI katanya aljabar itu cabang matematika yang menggunakan tanda-tanda dan huruf-huruf untuk menggambarkan atau mewakili angka-angka, misalkan A, B, C sebagai pengganti bilangan yang belum diketahui. Ya, tuh. Jadi, ya betul. Jadi aljabar itu sebenarnya memisalkan sesuatu yang belum diketahui. Jadi yang udah kita bahas topik-topik sebelumnya tentang perbandingan, tentang aritmatika sosial, itu kan kita biasa memisalkan yang belum diketahui itu sebagai suatu variabel baru. Misalkan yang diketahui persentase keuntungan, diketahui harga jual, ditanya harga beli. Nah, harga beli itu kan harus ada di perhitungan kan, nggak bisa langsung dihitung dengan harga jual dengan persen untung doang. Harus ada perhitungan dari si modal atau harga harga belinya. Nah, harga beli itu kita misalkan sebagai M atau HB atau apapun terserah. Nah, pemisalan M itu namanya variabel. Perhitungan itu namanya aljabar. Memisalkan itu namanya aljabar seperti itu. Jadi em, contoh sederhananya seperti ini aja. Misalkan Andi punya sejumlah misalkan apa ya yang mudah ditulis bola lah. Kalau misalkan Budi punya sejumlah, kalau Andi misalkan punya bola merah, kalau Budi misalkan punya bola putih. Nah, kalau diketahui jumlah seluruh bola atau bolanya Andi dan Budi itu adalah 20.
Nah, berarti untuk menghitung ini kita perlu suatu variabel baru. Nah, yang biasa kita lakukan itu adalah misalkan jumlah bola merah itu X, seperti itu kan biasa. Misalkan jumlah bola putihnya itu Y, maka X tambah Y itu adalah 20. Inilah namanya persamaan. Gitu. Yang X dan Y itu namanya variabel. Mengubah dari ini menjadi X variabel itu dikatakan sebagai aljabar. Jadi bisa dibilang aljabar itu cuma ilmu menghitung gitu. Seperti itu. Jadi di aljabar ini kita nggak fokus pada soal-soal ceritanya, karena soal-soal cerita itu biasanya penerapan dari topik-topik lain. Misalkan bidang datar, yang persegi, terus ada lingkaran, terus kayak di aritmatika sosial, itu semuanya kan aljabar gitu. Dan itu semua soal cerita. Jadi aljabar yang kita pelajari kali ini bukan tentang pemisalan seperti ini, bukan pemisalan kasus, jadi lebih ke mengkotak-atik ya. Jadi kita punya persamaan misalkan X tambah Y dipangkatin 2. Berarti X tambah Y kalau dipangkatin 2 berarti itu dikalikan 2 kali kan. Jadi sesuatu dipangkatin 2, misalkan A kuadrat berarti A kali A. 2 kuadrat berarti 2 dikali 2. Kalau X tambah Y kuadrat berarti X tambah Y kali X tambah Y. Nah, untuk menghitung ini, itu caranya adalah seperti biasa ya. Ini dikali ke sini, jadi X kuadrat. Ini dikali ke sini, jadi XY. Positif kali positif, jadi tetap positif ya. Tambah XY. Y kali X tetap jadi positif XY, Y kali Y jadi Y kuadrat. Nah, ini namanya penjabarannya. Jadi X tambah Y kuadrat, ini kalau kita sederhanakan jadi X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat. Tapi biasa di soal-soal, biasa langsung secara bahkan tanpa kelihatan, itu biasa soal saintek banyak banget. Jadi biasa tanpa kelihatan, X kuadrat misalkan min 1 min A, min atau plus ya? Min plus deh plus. X ditambah dikurang A sama dengan 0. Nah, kita disuruh membalikan. Ini kalau kita faktor. Nah, kalau membalikannya itu disebut sebagai pemfaktoran. Caranya gimana? Nah, caranya nanti kita mulai dari angka dulu ya. Terus itu nanti belakangan ya. Ini dulu. Ini identitas aljabar namanya. X min Y kuadrat berarti X min Y agak bawah ya. X min Y kuadrat itu artinya X min Y dikalikan dengan X min Y. Caranya seperti apa, Kak? Sama seperti yang atas. X dikali X, X kuadrat. X dikali min Y jadi min XY. Min Y dikali X jadi min XY. Min Y kali min Y jadi positif Y kuadrat. Nah, min jadi min 2 ya. Jadi X kuadrat min 2XY tambah Y kuadrat. Gitu. Jadi kalau misalkan ketemu nanti A kuadrat min 2AB tambah B kuadrat itu sama dengan A min B kuadrat. Sama, ini cuma X ini AB gitu doang. Cuma dibalik aja. Jadi kalau ketemu hal yang seperti ini, A kuadrat min 2AB tambah B kuadrat, maka bentuk mampatnya itu adalah seperti ini. Atau ibaratnya pemfaktorannya seperti itu adalah A min B kuadrat. Sama seperti ini, kalau kita ketemu A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat itu adalah A tambah B kuadrat. Seperti itu. Kalau anak saintek, di fisika, di kimia, sering-sering ketemu ini. Gitu. Mungkin kalau di anak sosum, mungkin agak jarang ya. Jadi kakak ulangin dari awal seperti ini. Terus satu lagi yang paling penting, satu lagi ini. X kuadrat min Y kuadrat itu ada X tambah Y dikali X min Y. Kok bisa, Kak? Ya kali aja coba tes. X kali X jadi X kuadrat. X dikali min Y jadi min XY. Y dikali X jadi positif XY. Y dikali min Y jadi min Y kuadrat. Nah ini kan saling menghabiskan ya. Jadi X kuadrat min Y kuadrat seperti itu. Jadi kalau ketemu 2 kuadrat dikurang 3 kuadrat, berarti 2 dikurang 3 dikali 2 ditambah 3. Jadinya minus 1 dikali 5, jadi minus 5. Kalau itu penerapan di angka. Tapi biasanya kalau aljabar tetap bentuknya variabel X, Y, A, B, K, L gitu-gitu.
Hmm, kalau mau ditambahkan, ada lagi sih. Dan sebenarnya banyak ya. Jadi, X pangkat 3, mulai dari sini dulu. X tambah Y pangkat 3, itu adalah X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat Y tambah 3XY kuadrat ditambah Y pangkat 3. Kalau X min Y pangkat 3, itu X pangkat 3 min 3X kuadrat Y tambah 3XY kuadrat min Y pangkat 3. Kalau X pangkat 3 min Y pangkat 3 itu X min Y dikali X kuadrat tambah XY ditambah Y kuadrat. Kalau X pangkat 3 tambah Y pangkat 3, kalau keliru, kabarin ya. X tambah Y dikali X kuadrat min XY ditambah Y kuadrat. Lagi, kalau ini kayaknya ada nih. X tambah Y tambah Z pangkat 2 itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat ditambah, aduh kakak lupa nih, 2 dikali XZ ditambah XY, XZ, YZ. Lagi ya. Ini dong sih kalau aljabar. Tapi nggak sampai seini ya. Itu cuma tambahan doang. Kalau mau dihafal boleh. Karena soal-soal tryout tuh ya, saya sih kan lihat sendiri ya, soal-soal tryout itu sengaja disulit. Jadi biasanya identitas aljabar yang kurang kurang terkenal itu biasa sengaja dikeluarin gitu. Ya nggak tahu juga UTBK gimana, tapi at least tahu aja dulu gitu. Sebentar. Ya kayaknya betul sih. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, Cecil. Aku bingung yang tambahannya itu sih, Kak. Yang mana? Yang ini nih. Oh, yang ini. Plus, ya yang tambahan. Itu biasanya udah dihafal. Biasanya. Jadi, kenapa dihafal sih, Kak? Karena ketika kita ketemu di soal, kita cuma memakainya. Jadi, karena apa sih? Jadi, kalau Cecil bertanya, ini munculnya dari mana, Kak? Simple. Munculnya dari yang kayak atas tadi, Kakak kasih tahu nih. X tambah Y kuadrat berarti X tambah Y kali X tambah Y 2 kali. Jadi, kalau yang di bawah ini, yang X tambah Y pangkat 3 berarti kalikan sampai 3 kali. X tambah Y dikali X tambah Y dikali X tambah Y. Nanti kalau kita hitung, nanti dapat ini. Coba kita buktikan. Ini X tambah Y kali X tambah Y itu kan X tambah Y kuadrat. Yang udah di atas tadi kan udah kita hitung. Jadi X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat. Baru kita kalikan lagi dengan X tambah Y. Coba kita kalikan. Jadi X kuadrat kali X jadi X pangkat 3. Di atas ya, ini. Terus X kuadrat dikali Y jadi tambah X kuadrat Y. 2XY dikali X jadi 2X kuadrat Y. 2XY dikali Y jadi 2XY kuadrat. Y kuadrat dikali X jadi XY kuadrat. Y kuadrat kali Y jadi Y pangkat 3. Jadi X pangkat 3 ini kan sama ya. Sukunya sama-sama X kuadrat Y. Jadi 1 anu tambah 2 anu jadi 3 anu kan. Jadi 3X kuadrat Y. Ini juga sama. Ini sukunya sama. Sama-sama XY kuadrat. Jadi ditambah 3XY kuadrat. Tambah Y pangkat 3. Jadi kalau kita mau apply ke soal, kita biasa langsung ke sini. Udah dihafal. Jadi matematika untuk aljabar ini hafal biasanya. Kenapa? Karena datangnya ini dari mana? Dari sini. Kali manual gitu. Satu-satu, kaliin satu-satu gitu. Cuman kalau memang nggak mau dihafal, nggak apa-apa. Tapi harus jabarin seperti ini lagi. Gitu. Kalau aljabar biasa orang-orang hafal, dan kakak pribadi juga hafal. Jadi kakak agak lupa tadi. Kalau menghafal biasa bisa lupa kan. Tapi ada polanya kok. Matematika itu bukan menghafal mati, tapi menghafal pola. Yang dihafal tuh polanya. Jadi tambahan ini wajib nggak wajib sih. Jadi kalau Cecil mau hafal boleh, kalau nggak mau ya dicatat doang. Jadi kalau mau try out nanti ketemu, kemarin inget kakak ajarin ada rumus ini, nanti buka aja lu rumusnya gitu. Atau sering-sering latihan soal tentang aljabar yang
pangkat-pangkat 3 seperti ini. Kalau di SMP jarang. Kalau di SMP biasa pangkat 2 doang. Dan kalau di SMA lebih jarang lagi, karena nggak ada topik khusus tentang aljabar yang lanjutan. Kalau aljabar lanjutan biasa anak-anak olimpiade yang pelajari itu. Oke, sampai sini bisa dipahami, Cecil? Bisa, Kak. Oke, ini namanya identitas aljabar. Identitas artinya punya nama. Ya. Jadi X pangkat 3 tuh ini karakteristiknya. Kalau X min Y pangkat 3 tuh ini, seperti itu. Tapi yang penting yang ini aja sih. Yang penting cuma 3 doang. Tuh, ini yang wajib lah ya, ini wajib dihafal. Yang bawah ini tambahan doang. Oke, sekarang kita lanjut ke pemfaktoran aljabar. Yang ini namanya. Jadi di kita tadi udah bisa menjabarkan. Jadi kita kali-kali silang satu-satu itu namanya penjabarannya. Nah, sekarang kita balik. Dari penjabarannya itu kita balik ke bentuk mampatnya. Itu gimana sih? Nah, itu namanya pemfaktoran. Kebalikannya aja sih sebenarnya. Tapi untuk memfaktorkan itu punya teknik. Karena nggak sembarangan kita bisa berdebak-debak gitu. Pemfaktoran punya teknik. Jadi misalkan kita punya X tambah 2 dikali X tambah 3 misalkan. Jadi ini kalau kita jabarin, ini kan kali ke sini, jadi X kuadrat kan, ini kali ke sini, jadi 3X, ini kali ke sini, jadi 2X, ini kali ke sini, jadi 6. Jadinya X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Nah, sekarang kita ingin membalikkan ini ke sini. Caranya gimana? Kita tulis ulang. Jadi X kuadrat tambah 5X tambah 6. Untuk membuat balik seperti itu gimana sih? Tetap tuliskan XX. Kenapa? Karena di sini X kuadrat. Perhatikan. Karena di sini X kuadrat. Koefisiennya 1. Berarti di sini harus X. Karena nanti kalau kita kali satu-satu, X kali X menjadi X kuadrat. Kalau misalkan depannya tadi 2X kuadrat tambah 5X tambah 6, kalau kita mau faktorkan, berarti di sini 2X, di sini X. Kenapa? Karena ini kali ini jadi 2X kuadrat. Seperti itu. Itu alasannya. Jadi kalau depannya 1, maka di sini X dan X. Nah, baru kita cara mikir untuk menentukan untuk menentukan ininya yang belum kita cari itu, gimana sih? Kita pakai tebak-tebakan. Biasanya seperti ini. Jadi untuk memfaktorkan tuh kalau di matematika IPA ada 3 cara. Kalau yang kakak ajarin sekarang itu cara SMP ya, cara anak SMP, dan itu caranya tebak-tebakan. Jadi yang ini menunjukkan penjumlahan. Yang angkanya doang, X-nya enggak ya. 5 itu menunjukkan penjumlahan, 6 itu menunjukkan perkalian. Jadi kita hanya menebak-nebak berapa ditambah berapa supaya 5, dan berapa dikali berapa supaya 6. Gampang, karena udah ada contohnya tadi. Jadinya 2 dan 3. 2 dan 3. 2 tambah 3, 5. Betul. 2 kali 3, 5. 6. Betul. Jadi di sini positif ini positif dan positif ya. Jadi di sini pos 2, di sini pos 3. Itu cara pemfaktoran. Masih ingat kan, Cecil, pemfaktoran nih? Masih, Kak. Masih, oke. Kalau pemfaktoran yang khusus yang kayak tadi, yang dibalik, yang misalkan A kuadrat min B kuadrat, nah ini pemfaktorannya udah wajib hafal. Ini jadi A plus B dikali A min B. Seperti itu. Untuk dua teknik pemfaktoran lainnya, nggak kakak bahas karena terlalu dalam untuk PK. Tapi ada. Namanya pakai melengkapkan kuadrat sempurna, satu lagi dengan rumus ABC biasanya. Itu cari akar-akar kayaknya ya. Tapi tetap itu cara pemfaktoran ya. Gitu. Ya ini doang kalau aljabar, jadi sisanya ya cuma modal menghitung dan modal ini ya, yang 3 ini wajib nih. Di UTBK wajibnya itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, Cecil? Tidak ada, Kak. Oke, kalau nggak ada, coba kita sekarang lihat soal. Karena soal aljabar itu nggak melulu pakai rumus ya, tapi lebih ke bagaimana kita memahami soalnya. Tapi tetap ada. Sebenarnya itu dibilang rumus enggak kan? Lebih ke persamaan atau identitas, bukan rumus. Karena itu bisa dibuktikan. Hmm,
di UTBK 21. Ya, jadi coba kita coba-cobain dulu ya. Jadi kalau ketemu bentuk seperti nomor 1, UTBK 2019, jumlah dari ini ya seperti biasa. Jadi jumlah berarti menjumlahkan, menambahkan kan, adding ini dengan ini. Jadi 2x dikurang 2y dibagi 3 ditambahkan dengan 2y dikurang x dibagi 5. Ini SMP banget ya. Tinggal di biasa-biasa nih. Ya ini soal UTBK asli. Jadi kalau kita mau hitung ini gimana? Kita samakan dulu penyebut. Jadi supaya sama penyebutnya ini kita kalikan 5 kan. Ini kita kalikan 5. Yang di sini kita kalikan 3, ini kita kalikan 3. Jadi kali masuk, jadi 10x dikurang 10y per 15 ditambah ini kali masuk jadi 6y min 3x dibagi 15. Jadi 10x dikurang 3x karena penyebutnya udah sama, berarti 10 kurang 3 jadi 7, minus 10y ditambah 6y jadi minus 4y per 15. Udah, berarti 7x minus 4y per 15. Jawabannya C. Paham, Cecil, nomor 1? Paham, Kak. Oke. Kalau memang terlalu gampang, berarti yang perlu ditingkatkan itu kecepatannya. Jadi kalau udah bisa, udah paham, dipercepat aja. Supaya nggak membuang waktu banyak di UTBK nanti. Oke, nomor 2, 3, mau dicoba dulu, Cecil? Boleh, Kak. Oke. 2 soal ya, 2, 3. Bentar ya, Kak, ngambil kertas. Oke. Kak, ini yang nomor 2, ABC-nya udah bener atau aku salah ngitung ya? Oke. Jawaban kamu berapa? Coba kakak tulisin nih di sini. F. Aku jawabannya 12x min 5y per 6. Oke. Nomor 3 udah?
Nomor 3 belum. Nomor 3 dulu. Nanti kita bahas sekaligus. Yang B bukan sih, Kak? MB. Ya, kita bahas. Nomor 2 dulu. Hasil pengurangan, kalau bingung tentang aljabar dengan kata-katanya, ganti dulu jadi angka. Karena sebenarnya aljabar itu aslinya kan angka. Jadi X dan Y sebenarnya angka, bukan huruf. Jadi memandang variabel itu jangan memandang itu sebagai huruf. Jangan memandang itu sebagai huruf ya, tapi memandang itu sebagai angka. X dan Y itu aslinya adalah angka kan yang bisa dihitung. Dan kita nggak tahu itu berapa, makanya dimisalin sebagai X dan Y. Karena itulah aljabar namanya. Jadi kalau bingung dengan kata-katanya, jangan dulu, abaikan dulu ini. Gitu. Ganti dengan suatu angka. Jadi misalkan hasil pengurangan 5 oleh 3. Coba jawab, Cecil. Hasil pengurangan 5 oleh 3 berapa? 2. 2. Berarti simpelnya ambil 5 dikurang 3. Nah, berarti aljabarnya gimana? Aljabarnya adalah ambil ini dikurang ini. Gitu. Jadi 3x min y per 3 dikurang y min 2x per 2. Samakan dulu penyebut. Kalau 3 dengan 2 sama-sama berapa? 6 ya. Jadi yang ini dikali 2, yang ini dikali 3. Jadi yang atas itu, 2 ini dikali masuk, jadi 6x min 2y per 6, dikurangin, dikali masuk, jadi 3y min 6x per 6. Baru dihitung, 6x dikurang 6x, jadi kurang-kurang, berarti positif ya. Jadi 12x. Minus 2y dikurang 3y, jadi minus 5y per 6. Wah, ini jawaban ya? Ya, kalau nggak ada jawaban berarti saya salah benar ya. Ya, ada betul. Mungkin kakak yang salah ketik kayaknya. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 3.
Hasil nih, nggak ada jawabannya ya. Nomor 3. Hasil pengurangan 2x min 2 dan. Oke. Kalau pengurangan ganti dulu, misalkan ini 5, terus ini 3. Hasil pengurangan 5 dan 3 berapa, Cecil? 2. 2. Gitu. Berarti ambil ini, 5 dikurang 3 gitu. Jadi ambil 2x min 2y per 4 dikurang 3y min 3x per 2. Nah ini kan supaya sama, ini bisa kakak tulis jadi 2 dikali x min y kan. Terus dibagi dengan 2 dikali 2 dikurang 3y min 3x per 2. Jadi kayak difaktorin keluar, difaktorin keluar duanya, jadi ini kan bisa habis. Ya udah, berarti sisanya kan ini, berarti sisanya x min y per 2 dikurang 3y min 3x per 2. Jadi x dikurang minus 3x, jadi positif 4x. Min y min 3y, jadi min 4y per 2, jadi 2x min 2y ya. Ya, kalau nomor 3 betul. Kalau misalkan nih, kata-katanya, hasil pengurangan 5 dari 3. Berapa, Cecil? 2. 2 atau 5 minus? dari 3 min 2. Minus 2. Jadi kalau kata dari itu kebalikannya ya. Jadi ambil 3 yang dikurang 5. Gitu. Itu cuma kata-kata. Tapi pahami dulu sebelum masuk ke aljabar. Kalau udah paham yang seperti ini, ya udah tinggal dihitung doang. Karena udah tahu mana yang dikurang mana. Gitu. Jadi nggak bingung lagi. Kak, Oke. aku mau tanya, ya nomor 3 itu tadi kenapa 4-nya di bawahnya jadi 2 dikali 2 ya, Kak? Supaya dengan atas bisa dicoret. Itu tujuannya. Kenapa? Ya boleh aja sih, boleh aja ini yang kita samakan berjemput dikali 2, boleh. Cuman kakak kelihatannya ini kayak 2, 2, 4 itu kan sama-sama bisa dibagi 2 seperti itu. Jadi kalau dibagi 2 semua kan ibaratnya dicoret gitu, bagi 2 jadi 1, bagi 2 jadi 1, bagi 2 jadi 2 gitu. Tapi asli matematika bukan mencoret sebenarnya, tapi lebih ke pembagian. Jadi kalau coret itu bagi biasanya. Gitu. Dari mana bisa dicoret? Ya ini dikeluarin duanya. Gitu. Keluarin duanya kan jadi 2 di sini. Kalau 4 itu kan jadi 2 kali 2. Jadi atas 2, bawah 2, 2 bagi 2 kan jadi 1. Itu, Cecil. Paham? Paham, Kak. Oke. Oh ya, Mhm. terus apa yang 5 sama 3 tadi itu cuma pemisalan aja, Kak? Iya, misalin aja supaya paham dulu yang mau dihitung itu gimana menghitungnya. Apakah yang ini dikurangin ini atau kebalikannya atau yang belakang dikurang depannya. Makanya kalau tadi ketemu soal yang kata-katanya dari, kalau kata-katanya dari berarti kan ambil 3 dikurang 5. Jadi nanti kalau bentuk misalkan bentuk aljabarnya 2A ditambah B per 3 dengan B min A per 4 misalkan. Nah, hasil pengurangan ini dari ini. Berarti ambil ini dikurang depan. Jadi B min A per 4 dikurang 2A plus B per 3. Gitu. Kalau memang nggak mau pemisalan nggak apa-apa. Kalau memang udah paham banget nggak apa-apa. Kalau kakak takut kan belum paham banget kata-katanya, permainan kata-katanya, jadi pahami dulu dengan ganti jadi angka dulu. Gitu. Oke, Cecil, udah paham? Oke, Kak. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke soal nomor Paham. Mhm. Nomor 4. Coba. Dan nomor 5. Sekalian deh. Nomor 4, 5.
Ini yang bingung, Kak. Bingung yang di mana? Eh, Kalau misalkan ada kurangnya gitu, saya bingung nyoret-nyoretnya, Kak. Oke. Soalnya ada tanda plus minus gitu. Mm-mm. Ini kan hasil kali ya. Hasil kali berarti kaliin kan. Berarti ini langsung aja dikali ini. Karena kalikan komutatif. Jadi 4 min X kuadrat per X dikalikan dengan 3X per X tambah 2. Nah ini oke, jelas banget. X-nya bisa dicoret. X dibagi X kan jadi 1. Itu jelas. Tapi masalahnya di sini. Itu apa yang bisa dicoret? Nah kan belum jelas terlihat kan. Nah kita cari dulu. Yang bisa dijabarin tuh yang biasa pangkat 2. Kalau X plus 2 nggak bisa dijabarin lagi biasanya. Karena dia udah pangkat 1. Biasanya pangkat 2 tuh yang masih bisa dijabarin. Jadi 4 min X kuadrat kita harus jabarin. Nah, gimana cara jabarinnya? Kayak dibalik. Tadi kan kita punya sifat. Kalau A kuadrat min B kuadrat itu apa, Cecil? A plus B dikurang A min B. Nah, salah. A plus B dikali A min B. Bukan Oh dikurang. iya, Jadi, kalau kita punya 4 min X kuadrat, berarti ini kan sama aja dengan 2 kuadrat dikurang X kuadrat kan? Nah, berarti penjabarannya gimana? 2 plus X dikali 2 kurang X. Iya, gitu. Jadi ini 4 min X kuadrat bisa kita tulis ulang. Jadi ini 2 plus X, 2 plus X dikali 2 min X dikali 3 ini tadi dibagi dengan X tambah 2. Nah, ini sih jelas banget. Ini dengan ini sama kan? 2 tambah X, nah X tambah 2 sama coret. Sisanya 2 min X dikali 3. Ini dikali masuk. Jadi 6 min 3X. Jawabannya yang E. Gitu. Cecil tadi gimana? Kurang ya di identitas yang ini? Iya, Kak. Hmm. Tadi saya baru sadar 4 min X ternyata bisa dibagi 2 gitu ya. Ya, gitu. Kalau nggak bisa dijabarin lagi. Jadi yang biasa di UTBK itu ini 3 doang. Ini yang wajib. Dan harus dihafal. Kalau belum hafal, hafal. Kalau udah hafal ya bagus. Tinggal di apply ke soal gitu. Oke, ya kita lanjut lagi ke nomor. Oke, nomor 5 dicoba sendiri karena persis. Coba nomor 6 dulu, Cecil. Oke, Kak. Mhm.
Yang E ya, Kak? Yang oke. Kalau ini udah jelas banget ya, kan ini kayak mirip-mirip rumus. Jadi kakak tulis dulu di sini a kuadrat min b kuadrat per a min b dikurang a kuadrat min b kuadrat per a plus b. Nah ini jelas banget a plus b dikali a min b, gitu kan? Dibagi dengan a min b dikurang a plus b dikali a min b dibagi a plus b dibagi a plus b. Nah yang bisa dicoret kan ini kan sama min b di sini plus b yang dicoret. Jadi sisanya A plus B di sini dikurang A min B. Jadi A dikurang A habis, B dikurang min B jadi 2B. Nah, B-nya berapa tadi? 59. Berarti 2 dikali 59. Ininya 118. Itu ya. Oke, betul. Nomor 6E jawabannya. Sekarang cobain yang soal UTBK lagi. Yang ini, nomor 10. Ini X kuadrat, ini kakak terus ulang ya, X pangkat 4 min 1 per X kuadrat min 1. Cobain. Lihat ini juga ya, ini juga penting nih. Yang D bukan sih, Kak? Kenapa tidak cukup? Karena menurut saya itu ya apa informasi yang diberikannya itu kan X kurang dari 1, tapi dia harus lebih dari 0 kan, Kak? Kayak gitu. Iya, kita cek dulu ya. Nah, pertama ini dulu disederhanakan kan? Kalau disederhanakan jadi apa? Udah disederhanakan belum, Cecil? Belum, Kak. Sederhanakan dulu. Karena kalau membandingkan P dengan Q, harus ke dalam bentuk yang sederhana dulu. Jadi, nggak bisa kita langsung substitusi X-nya ke sini langsung. Itu susah. Gitu. Susah, terus iya susah ya. Jadi kita sederhanakan dulu. Jadi X pangkat 4, ini yang P ya. P itu kan X pangkat 4 min 1. Layarnya nih. Min 1 per X kuadrat min 1. Nah, ini kita sederhanakan lagi. Yang atas itu kita bisa jabarin jadi apa, Sasil? X 4 dikurang 2. Pangkatnya dijabarin, Kak. Oh, dijabarin itu jadi X dikali X dikali X dikali X. X-nya ada 4 kali. Terus kalau yang bawah itu berarti bikin pemfaktoran ya, Kak? Iya, jadinya gimana? Pemfaktoran berarti X pangkat 2 dikurang 1 ditambah X pangkat 2. Dikali X pangkat 2 ditambah 1. Kalau yang bawahnya itu X. Yang bawah perlu dijabarin nggak? Nggak usah sih. Kenapa? Nggak usah, Kak, biar bisa dicoret. Betul. Supaya bisa dicoret, ya. Betul. Nah, berarti P-nya X kuadrat tambah 1. Nah, ini kan lebih mudah kita bandingkan, kan? Berarti ini sama dengan X kuadrat ditambah 1. Nah, kita bandingkan dengan Q.
Kakak tulis di mana ya? Di sini ya. P itu X kuadrat tambah 1. Kalau Q itu X tambah 1. Dengan X-nya itu di antara 0 dan 1. Di antara 0 dan 1 berarti pecahan kan? Pecahan di antara 0 dan 1. Kalau kita coba-cobain ke sini, apa kesimpulannya? Lebih besar, lebih kecil, sama dengan atau nggak bisa ditentukan? Nah, itu yang paling sederhana. Yang kira-kira apa jawabannya? Hmm, kenapa tadi gimana Kak pertanyaannya Kak? Kan cuma kita membandingkan aja kan, P itu kan udah Iya. kita dapat nih, ya kan? Hmm. P-nya yang ini, Q-nya yang ini. Nah, kita bandingkan nih. Tapi ada syarat tadi X di atas kan? Syarat X-nya ini. X itu harus di antara 0 dan 1. Jadi kalau dengan X yang segitu, X yang segitu kan bisa berapa aja? Bisa setengah, bisa seperempat, bisa seperdelapan gitu kan. Pokoknya X itu di antara 0 dan 1. Nah, kalau kita masukin ke sini, ke P dan Q, kira-kira lebih besar mana? P, Q, atau sama besar gitu? Atau masih belum bisa ditentukan? Karena angka misalkan setengah, kalau kita masukin ke P dan Q, ternyata P lebih besar dari Q. Tapi kalau kita masukin seperempat, malah Q yang lebih besar. Jadi kalau kasus seperti ini kan nggak bisa ditentukan kan? Satunya kecil satu besar, mana yang betul? Kalau itu jawabannya D. Kalau semua angka di antara 0 dan 1 kita masukkan ke dalam P dan Q, ternyata P-nya lebih besar dari Q, berarti jawabannya yang A. Kalau semua X ini kita masukin ke P dan Q, ternyata Q lebih besar, semuanya, maka jawabannya B. Kalau jawaban C berarti kita masukin sama, dan itu kan udah nggak mungkin banget. Nggak mungkin banget X kuadrat tambah 1 bisa sama dengan X tambah 1. Nggak mungkin bisa X kuadrat sama dengan X. Bisa kalau nilainya 0 dan 1. Karena kalau X-nya 0 berarti 0 kuadrat 0 sama dengan 0 kan? Kalau 1 berarti 1 kuadrat sama dengan 1. Tapi kan di soal ini 0-nya nggak masuk, satunya nggak masuk. Jadi C itu udah nggak mungkin. Gitu. Jadi yang kalau D itu gimana? Kalau D itu sebagian kita masukin dapat ini, P-nya lebih besar. Tapi angka lain kalau kita masukin malah lebih kecil P-nya, lebih besar Q-nya. Kira-kira gimana, Cecil? Jawabannya Kak. Iya. Yang D berarti Kak. Kenapa? Kata Kakak kalau misalkan angka lain yang dimasukin, Q-nya bisa yang lebih besar, terus kalau angka lainnya lagi, Q-nya bisa yang lebih kecil. Contoh angkanya berapa? Coba kasih contoh dulu. Kalau Uh, kalau beneran ketemu ada, berarti jawabannya D. Kalau nggak ada, berarti antara A dan B. Ya, kira-kira. Angkanya harus di antara 0 dan 1. Nah, ini syaratnya ya dari soal. Kalau yang lebih besar itu angkanya yang 0,5, si P-nya lebih besar. Kalau yang Mhm. Q-nya bentar Kak, saya cari angka dulu. Mhm. Kalau angkanya 0,1, Q-nya yang lebih besar. Oke, kalau yang tadi ini 0,5, yang ini 0,1. Coba kita hitung. Tadi P itu ini Q X tambah 1. Tadi kalau kata Cecil, kalau X-nya 0,5, maka P lebih besar dari Q kan? Coba kita hitung. Kalau X-nya 0,5, P-nya berapa? 0,5 kuadrat, jadi berapa? 0,25 ya, tambah 1, jadi 1,25. Kalau Q-nya, Salah deh Kak. Kayak salah. jadi 1, jadi gimana? P atau Q lebih besar kalau X yang setengah? Ika. Q. Jadi P lebih kecil dari Q. Kalau X itu 0,1, berarti P-nya berapa? Satu 1,01. Kalau Q-nya, Q-nya 1,1. berarti mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil? Yang Q-nya. Iya, jadi P kurang dari Q.
Coba Berarti cari lagi. Heeh. jawaban yang benar yang itu, Kak. Yang Yang P kurang dari Q. yang P kurang dari Q berarti yang B. Yakin? Q-nya lebih B. Coba Kak, Yakin? saya cari angka lagi. Nah, cari lagi coba. Jadi kakak kasihan kalau coba. Jadi gini, kakak kasih satu ini ya, satu pengetahuan. Jadi khusus untuk angka, ini di matematika saintek juga ada, matematika IPA juga ada. Khusus angka di antara 0 dan 1, angka di antara 0 dan 1 sudah pasti pecahannya. Sudah pasti pecahan 0, sekian pasti. Nggak ada bilangan bulat di antara 0 dan 1. Itu pasti pecahan. Khusus untuk angka-angka yang seperti ini, kalau dikuadratin, dia malah makin kecil nilainya. Logikanya, kalau kita mengkuadratkan angka, makin besar dong, ya kan? 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 10, 2 pangkat 22, 2 pangkat 1000. Itu kan gede banget. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 1000 kali 2-nya. Itu perpangkatan, kalau makin besar pangkatnya, ya makin besar nilainya. Tapi berbeda dengan angka yang di sini. Ingat, ini khusus banget. Kalau angka di antara 0 dan 1, kalau kita kuadratkan malah makin kecil. Contoh, setengah. Setengah kalau pangkat 1 ya setengah lah ya. Kalau setengah kuadrat jadi seperempat. Setengah pangkat 3 jadi seperdelapan. Kalau susah dibayangin, kita buat ke desimal. Ini 0,5. Ini 0,25. Ini 0,125. Kalau setengah pangkat 4 itu 1/16, berarti 0,0625. Ya, kayaknya. Setengah pangkat 5 berarti 1/32, berarti 0,03125. Kalau 1/2 pangkat 6 berarti 1/64, berarti 0,01 bagi 2 jadi 1,5 idgolak jigo 15625. Perhatikan nanti semakin besar 1/2 pangkat 1000 pasti 0,000000 baru angka. Itu spesialnya angka di antara 0 dan 1. Kalau bukan hanya setengah, seperempat misalkan, atau 1/3, atau 1/9. Kalau makin besar pangkatnya, makin kecil dia. Makanya tak hingga itu 0. Dan 1/0 itu tak hingga. Tak hingga maksudnya gede banget. Gitu. Itu konsepnya. Oke, nah jadi kalau kita mau bandingkan, P itu pakai warna merah. P itu X kuadrat ditambah 1, Q itu X tambah 1, dengan X-nya itu di antara 0 dan 1, perhatikan, satunya bisa kita abaikan. Karena P dan Q sama-sama ditambah 1, kan ya coret aja, nggak usah dipeduliin, nggak usah dihiraukan, abaikan saja. Karena sama-sama toh ditambah 1, nilainya bakalan sama. Jadi kita hanya fokus pada X kuadrat dengan X saja. Antara X kuadrat dengan X, untuk X-nya di antara 0 dan 1, sudah pasti X kuadratnya lebih kecil. X kuadrat pasti lebih kecil untuk dari X, untuk X-nya di antara 0 dan 1. Ini harus diingat. Itu yang spesialnya di situ. Baru berarti P lebih kecil dari Q. Ini berlaku untuk semua nilai dari sini. Nggak usah dicoba 0,1, 0,2, 0,001, 0,999, nggak usah dicoba. Sudah pasti P lebih kecil dari Q. Kalau X-nya di antara 0 dan 1. Ini kalau di matematika IPA, ini anak IPA semuanya sudah hafal di luar kepala dan sudah sangat udah biasa lah gitu. Karena di mana-mana ada konsep ini. Kalau Cecil belajar barisan geometri, deret geometri, masih ingat nggak? Deret geometri tak hingga rumusnya apa? Udah lupa, Kak. Lupa. A per 1 min R. Dengan ada syaratnya, dengan R itu di antara minus 1, mutlak dari R kurang, jadi di antara minus 1 dan 1. Gitu. Jadi barisan deret ini punya, ya kalau dia tak hingga banget, contohnya 1, setengah, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, berarti kan ini rasionya setengah. Rasionya setengah. Berarti makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil banget. Sampai 0,00 sekian. Nah, ini bisa dihitung jumlahnya, kalau kita tambahkan semuanya, ada nilainya. Ada nilainya. Tapi kalau 1, 2, 4,
8, 16, 32, dan seterusnya. Ini rasionya berarti 2. Kalau rasio 2 kan makin gede. Kalau kita jumlahkan ini sampai tak hingga banyaknya, sampai seribuan, sampai triliunan, itu tidak ada nilainya. Tidak ada nilai. Atau dengan kata lain, nilainya tak hingga, gede banget. Gitu. Kalau yang ini kan rasionya 2, rasionya bilangan bulat. Kalau yang ini rasionya pecahan. Pecahan di antara mana? 0 dan 1. Atau negatif kan? Berarti di antara -1 dan 0. Oke, ditulis seperti ini. Dengan R tak boleh 0 sebenarnya. Gitu. Itu khusus istimewa, ini 0 ya, salah tulis. Istimewanya di situ. Kalau di matematika, ini bahkan matematika wajib nih. Anak sosum juga belajar ini dulu. Deret tak hingga. Jadi kenapa dia bisa tak hingga? Tak hingga itu kenapa bisa punya nilai? Karena ini semakin kecil tuh bisa dihitung. Gitu. Ini syarat rasionya di antara 0 dan 1 dan di antara -1 dan 0. Seperti itu. Sampai sini paham, Cecil? Paham, Kak. Oke, itu untuk nomor 10. Ya, waktu kita udah habis. Gimana? Hari ini hari apa ya? Hari Jumat. Rabu depan masih mau latihan ini atau topik lain? Topik lainnya apa, Kak? Kalau kakak kemarin rencanain ke sudut, geometri sudut. Aljabar dulu aja deh, Kak. Jabar dulu ya, oke. Berarti ya masih banyak sih ini. Kakak sediain 25 soal, dan soal UTBK 21 belum kita bahas juga, nggak apa-apa. Dan nanti Rabu depan kita bahas aljabar lagi ya. Oke, Cecil sudah boleh leave. See you hari Rabu depan. Rabu depan jam 3 ya, sampai jam 4. Terima kasih, Kak. Izin live ya. Iya, sama-sama.